Shalom teman-teman, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita dalam acara My Room. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kasih setia Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Kasih Tuhan lebih tinggi daripada langit yang biru, sebab kebaikannya telah Dia nyatakan buat kita semua. Mari kita sama-sama memuji Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Nyanyikan pujian ini bersama saya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati dan iman percaya kepada Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Ya Tuhan, oh
Kami mengagumi Engkau ya Tuhan, sebab karya-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan, kasih-Mu yang boleh tercurah atas hidup kami ya Allah. Kami memuji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ora baya syana la bara la mara la bara la bara la wana 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 mara la baya syana la bakara inara la baya syana. Mari teman-teman kami yang ada di manapun berada, yuk sembah Tuhan Yesus. Yuk sembah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik, ya Yesus Tuhan. Kami mau rasakan lebih lagi Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Yesus. Oh lama ya syana lama ya lama ya syana lama ya syana inara lama ya lama ya syana lama ya syana inara moya kasih. Haleluya, hati kami percaya ya Tuhan, sebab pengharapan kami hanya kepadamu ya Allah. Ketika kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan hal itu buat kami. Dan hari ini pun Tuhan kami percaya Engkau sudah memberikan kami berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap pegang teguh janji Tuhan, sebab pengharapan kita ada pada Tuhan. Dan hati kita percaya bahwa Tuhan menyediakan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, hati kami percaya akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindukan, berbicaralah kepada kami ya Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, melalui acara ini biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Hadirat-Mu turun atas hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Buat teman-teman kami, buat sahabat kami, buat orang tua kami, buat saudara kami, buat siapapun yang menyaksikan acara ini. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan kami mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Wow, luar biasa. Ini perdana kali saya ada di acara My Room yang disiarkan di YouTube GBI Metro Permata. Tentunya saya mengharapkan kabar saudara, teman-teman, Bapak Ibu, semua yang sedang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang dilindungi Tuhan, dalam keadaan kuat, dan terus berharap dan punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu dikasihi Tuhan dan teman-teman yang menyaksikan acara ini, hari ini saya akan sharing tentang kisah tentang ketaatan. Jadi tentang ketaatan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, mungkin kita akan melihat dulu apa sih taat itu sih. Kalau kata taat itu kalau dibalik tetaplah taat. Mau bagaimanapun juga yang namanya taat, mau dibalik katanya juga tetap taat, benar ya? Jadi apa sih istilah taat itu, gitu ya? Kalau ada orang berkata, oh mentaati norma, mentaati aturan, mentaati hukum yang berlaku, mentaati peraturan lalu lintas, ya, tidak melanggar lalu lintas, berarti kan taat ya. Nah, bisa jadi makna yang terkandung di dalamnya tuh boleh sama, tapi yang bikin beda itu penerapannya, ya. Penerapannya beda gitu ya. Nah, dan nggak cuma itu aja, bagaimana ketika orang menyikapi hal itu, menyikapi tentang hal taat. Nah, kalau bicara hal taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata taat berarti senantiasa tunduk. Tunduk itu gimana ya? Orang bilang patuh ya, tunduk, patuh, setia. Nah, bisa dikatakan juga tidak berlaku curang, Kalau dalam konteks agama, kita kan semua umat beragama ya, beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks agama, kata taat bisa berarti disebutnya adalah tentang saleh, orang yang saleh gitu ya. Kalau ketaatan berarti kepatuhan atau kesetiaan terhadap suatu hal. Kepatuhan melaksanakan perintah, kesetiaan menjalankan perintah sebagaimana diamanatkan. Apa yang diamanatkan? Apa saja? Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai seorang atasan, ataupun sebagai seorang bawahan, lakukan dengan yang namanya ketaatan ketika ada amanat yang diperintahkan. Nah,
Hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh, seorang tokoh yang luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan di dalam acara ini. Tokoh itu adalah Abraham. Tentunya nggak asing ya buat kita semua, dan semua udah kenal siapakah sih Bapak Abraham itu. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pada waktu itu namanya Abram, belum Abraham ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 2 menyatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah di sini jelas sekali Abram waktu itu mendapatkan yang namanya perintah. Gak cuma perintah aja, sekaligus janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Ia diminta untuk pergi dari negeri asalnya, ya. Dan Tuhan menjanjikan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham taat, ia melangkah pergi. Dia jalan dari Haran dan ia sampai memperoleh Ishak sebagai anak perjanjian. Ketika Abram pergi dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan juga Lot keponakannya, ya, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka bersama-sama pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah Abram di situ. Nah, kalau dilihat dari janji Tuhan tadi, sepertinya janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan Abraham karena dia telah mendapatkan Ishak. Ya, ketika Ishak lahir ya, Kejadian 17 ayat 1 kan katakan begini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu ayat 2-nya menyatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, kata Tuhan kepada Abram. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Wow, keren banget ya. Keren banget teman-teman. Nah, setelah perjanjian itu, seiring waktu dan berjalannya waktu, maka di dalam pasal 21 ayat 2 dinyatakan begini. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu itu ya telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah yang kepadanya yang tadi sudah diceritakan. Nah, lalu Abraham menamai anak itu Ishak yang dilahirkan oleh Sarah baginya. Nah, ketika Abraham memperoleh anak yang namanya Ishak itu, umur Abraham mencapai 100 tahun. Wow, luar biasa 100 tahun. Mungkin kalau dibilang 100 tahun udah kakek-kakek ya, udah usia lanjut, tapi luar biasa. Tuhan menyatakan hal itu kepada Abraham. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tapi yang terjadi, cerita selanjutnya adalah ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Waduh. Kok nyedih ya, nyesek ya. Kok kayaknya kok gimana sih Tuhan? Katanya Tuhan janji ini udah dikasih anak, tapi kok diminta untuk dikorbanin sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Ini kalau dibilang, mungkin bilang gini, sebuah perintah Tuhan yang sangat bertentangan dengan apa yang pernah Tuhan janjiin. Mungkin Abraham dalam bahasanya bilang gini, aduh gimana sih Tuhan? Kok begini sih? Kenapa anakku yang satu-satunya diminta juga sih? Apa yang kurang? Pertanyaannya, apakah Tuhan ingkar janji? Lalu bagaimana reaksi Abraham tentang hal itu? Mari teman-teman, Bapak Ibu, Saudaraku dimanapun engkau berada, kita akan belajar bagaimanapun hal itu, Abraham tetap taat. Bahkan sampai detik-detik terakhir Ishak akan dipersembahkan, Abraham tetap taat. Dia melakukan
Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Reaksinya dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun campur tangan Tuhan gak kelihatan saat itu. Belum kelihatan. Lah mana nih? Wah, kalau anakku nanti dipersembahkan, istilahnya ditikam tuh dengan pisaunya Abraham, mati. Terus udah habis. Gak ada lagi. Belum kelihatan saat itu. Sampai pada akhirnya malaikat Tuhan berseru dari langit, lalu menghentikan langkahnya dan Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata Tuhan. Nah teman-teman, lalu apa yang terjadi? Kita tahu dalam ceritanya, dalam Kejadian 22 ayat 13, dan Tuhan menyediakan domba sebagai korban bakaran penggantinya Ishak yang akan dikorbankan itu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya kesangkut di semak belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai pengganti anaknya. Teman-teman, kita perlu tahu dalam kehidupan kita, kadang kita diperhadapkan hal-hal yang sama seperti yang Abraham alami. Kadang kita diberikan perintah yang kadang gak masuk akal. Kadang kita diberikan suatu amanat yang kadang, saya gak bisa melakukan hal itu. Kadang kita diberikan satu kesempatan yang kadang membuat diri kita jadi jiper dulu, membuat kita menjadi gimana ya, bisa enggak ya saya ya, tugas saya banyak sekali, saya enggak sanggup lagi. Nah, kita coba renungkan sejenak diri kita sendiri. Apakah selama ini kita istilahnya seperti Abraham enggak? Atau kita memiliki keinginan sendiri? Minta dulu, Tuhan kasih dulu dong petunjuknya, baru aku mau taat sama engkau. Jadi istilahnya, lihat dulu dong domba pengganti Ishak, baru taat. Teman-teman, Bapak Ibu, saudaraku dimanapun kau berada, memang itu yang namanya gak mudah untuk memenuhi panggilan. Gak mudah, terus terang tidak mudah. Tidak mudah untuk memenuhi panggilan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Cuma dari sini kita akan tahu, kita akan ikuti langkah Abraham. Apa langkahnya? Yang pertama, dia taat. Ya, dia taat. Karena dia taat, pasti dia akan lihat. Jadi jangan minta lihat dulu segala sesuatu. Tuhan, aku mau lihat dulu dong hasilnya, baru aku mau taat kepada engkau. Oh no. Abraham di sini mengajarkan bahwa taat dulu, pasti engkau akan melihat hasilnya. Demikian buat kita semua. Kalau kita taat terlebih dahulu akan perintah-perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka engkau akan melihat hasilnya. Dimanapun engkau berada, sekalipun engkau dimanapun engkau belajar, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, seorang guru, seorang dosen, seorang bawahan, atasan, apapun itu, engkau akan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu karena ketaatanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami boleh taat kepada Engkau Tuhan. Seperti Bapak Abraham yang taat akan perintah Tuhan dan melihat hasil yang terbaik Tuhan. Hasil yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan seperti Bapak Abraham yang mau taat Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami seiring waktu ini Tuhan, untuk ke depan kami mengikuti aturan main-Mu Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh memberikan kekuatan buat kami, memberikan kami semangat hidup Tuhan, untuk maju selangkah lagi Tuhan ke depan, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, acara My Room sudah selesai sampai hari ini, sampai saat ini. Sampai ketemu minggu depan di acara yang sama. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Biarlah acara ini boleh memberkati semua orang. Tuhan Yesus memberkati.